Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya? Coba jawabannya baik-baik saja, luar biasa, Allah Akbar. Apa kabarnya? Baik-baik saja, luar biasa, Allah Akbar. Wah, kurang semangat ini. Coba keluarkan suaranya semuanya. Apa kabar? Baik-baik saja, luar biasa, Allah Akbar. Luar biasa. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang mensyiarkan agama Islam sehingga kita dapat keluar dari zona kegelapan menuju zona terang benderang dengan syariat agama Islam. Baiklah, yang ketiga, malam hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Dr. Fisman yang akan memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada kita semuanya. Jadi di sesi ini marilah kita dengar dan simak bersama apa yang akan beliau sampaikan nantinya. Lalu buat antum semua ya, buat teman-teman peserta Supercamp 2023 yang bagi yang ingin bertanya, nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Kita serahkan ya waktunya seluas-luasnya untuk bertanya kepada beliau nantinya. Mungkin nanti seperti itu Ustadz ya. Ada sesi tanya jawab ya, boleh dari peserta atau nanti dari panitia boleh. Mungkin dari kami, mungkin kalau ada hal-hal yang pengen kami ingin tahu Ustadz, yang mohon izinnya untuk bertanya. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tidak berlama-lama kami persilahkan kepada Dr. Fisman untuk menyampaikan atau memaparkan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada kita semua. Waktu dan tempat kami aturkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah, sayyidina Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sifatullah, rahmatan lil alamin, nurullah, sirullahu akbar. Siap belajar? Siap. Lupa kan? Siap belajar? Siap, Pak Medi. Sekarang berdiri. Siapa kita? Kami, ulangin. Kurang gagah. Laki-lakinya hilang. Siap? Siapa kita? Kami. Apa kabar? Alhamdulillah, jauh lebih baik. Nah, ulang. Siap, kita dari awal. 1, 2, 3. Siapa kita? Kami, Santri Al-Faruqi. Apa kabar? Alhamdulillah, jauh lebih baik. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bertemu di Supercamp ini. Saya yakin sekali bahwa ketika saya bertemu dengan kalian dari awal, bahwa kita punya persepsi yang sama. Satu persepsi yang mau saya bangun bahwa kita mau maju, itu yang paling penting. Persepsi kita harus sama dulu. Kalau persepsi kita sudah sama tentang apa itu laki-laki dalam Islam itu apa kira-kira?
Laki-laki. Imam. Selain memimpin, apa lagi? Bertanggung jawab. Apa lagi? Gagah. Apa lagi? Tulang punggung. Kalau tulang punggung capek. Jadi laki-laki dalam kacamata Islam itu dia adalah pemimpin. Pemimpin bagi siapa saja, termasuk ar-rijalu qawammuna 'alan nisa. Jadi pemimpin sebagai bukan sebagai istri. Jadi itu. Kemudian ciri laki-laki itu yang pertama bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Yang kedua, kalau dia ngomong itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak mencela-mencela. Kalau masih mencela-mencela itu perlu kita pertanyakan, kita ini laki-laki betul atau bukan. Makanya sering saya bilang, pergi ini udah kosong ya isi. Di atas sana ada tempatnya. Masuk, lihat. Oh, betul, laki. Kalau gitu, kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita pilih. Sampai sini paham apa itu laki-laki? Baik, kalau kita paham sebagai laki-laki, coba kita fokus ke depan dulu. Depan dulu, kita akan perbaiki sistem tubuh kita dulu. Karena kita di dalam sini ini kelihatannya banyak oksigen. Tapi kita ini sedang berebut dengan pohon. Karena pohon mengeluarkan apa? Hah? Karbon dioksida, bukan oksigen. Kemudian malam hari. Ya, kita tangannya ke depan semua dulu. Semua ke depan. Coba. Dua. Cari ini jarak, cari jarak dulu. Cari jarak. Rentang tangan. Cari jarak. Yuk. Ayo. Oh ya, cepat. Katanya laki-laki. Ya, laki-laki itu yang buat dia gagah itu huruf L-nya. Kalau huruf L-nya hilang jadi aki-aki. Nah, makanya jangan sampai L-nya hilang. Baik, ini tuh susah nih megang sambil. Baik, di depan. Bajunya bisa dicopot. Mau dipakai apa dicopot? Ya, siap. Depan. Ditarik ke dalam. Dirasain putaran. Kalau dia tidak berputar berarti salah. Di sini ya berputar. Kalau dia nggak berputar berarti kurang tarikan dan salah. Sudah? Dapatan? Tarik sampai zigzag aja kalau nggak temu modelnya. Ke depan lagi. Depan. Kiri. 1, 2. Ayo. Masa kalah sama yang 50 tahun? Yuk. Hup. Depan. Hop. Tahan, tarik ke samping. Rasain putaran di tengah-tengah tangan. Ya. Ya. Ke depan. Tarik ke atas. Tarik di pinggang. Rasain di pinggang. Kalau di pinggangnya nggak berasa, rasain.
Ya, supaya Anda nanti jadi laki-laki sejati, nggak impoten, ini harus kenceng. Lepas, hop! Ulang lagi. Suaranya nggak ada. Ayo. Ayo. Masa kalah yang kalah anak muda. Hop, hop. Ya, baik. Adik-adikku sekalian, malam ini saya banyak berpikir tentang bagaimana sih menjadi orang yang berguna gitu. Kira-kira orang berguna itu seperti apa? Hah? Apa? 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 Bermanfaat. Apa? Jadi kalau hanya targetnya bermanfaat, jadi tukang sokli juga bermanfaat. Bermanfaat. Jadi Bandar Lampung itu kalau nggak ada tukang sokli, itu Bandar Lampung sampah semua isinya. Maka kalau hanya targetnya untuk jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, jadi tukang sokli aja udah selesai. Nggak usah sekolah banyak panjang kita. Nggak usah banyak-banyak gelar, sekolah nggak usah gitu. Nggak usah belajar. Kalau hanya target itu. Kalau hanya target kita punya uang banyak, juga nggak usah sekolah. Buka kebun banyak-banyak, dapat duit. Kalau hanya target dapat uang banyak. Tapi kalau bagaimana merubah cara berpikir, nah ini tempatnya. Jadi yang bedain manusia dengan binatang itu ternyata cara berpikirnya. Cara mengolah informasi yang sebelumnya. Jadi kalau kita pernah temu waktu itu di kelas, bahwa kita bicara tentang apa sih yang bedain manusia dengan binatang, ternyata kemampuan mengelola informasi yang sebelumnya. Nah pertanyaannya kemudian, kita sampai sekarang ini, kemampuan berpikir kita sudah sampai mana gitu? Sudah sampai mana? Menentukan pilihan-pilihan hidup, itu seperti apa? Mau melangkah seperti apa? Jangan-jangan kita juga nggak punya mimpi. Kita cuma berpikir kayak mana hidup. Kalau cuma kayak mana hidup, binatang juga hidup gitu. Nah, kayak mananya itu yang paling penting. Ya? Sampai sini ada yang paham nggak? Jadi, apa yang mau kita banggakan ketika kita hanya dari rumah kemudian masuk pondok, terus tidak jadi apa-apa? Kira-kira apa yang di benak Anda? Ketika Anda belajar di pondok, apa sebenarnya di pikiran Anda itu apa? Coba. Apa nggak mikirin? Hah? Sukses. Sukses itu apa? Sukses itu bukan berhasil. Sukses itu menikmati proses, itu namanya sukses. Kalau berhasil itu efek. Kalian dari pondok sampai sini, bisa sampai sini, itu namanya sukses. Tapi kalau di perjalanan itu mobilnya rusak, bisa nggak sampai sini? Nggak bisa. Maka kesuksesan itu di prosesnya itu. Menikmati proses itu kapan? Waktu Anda di pondok, tidur, bagaimana tidur yang baik, bagaimana punya keluarga baru yang baik, bagaimana berinteraksi dengan baik, bagaimana kita menyiapkan sebuah strategi belajar dengan baik sehingga target terakhir kita itu bisa tercapai. Itu paling penting. Maka pernah saya tawarkan ke kalian bahwa saya insya Allah 3 tahun ke depan akan bersama Anda menyiapkan apa saja yang berkenaan dengan cita-cita Anda. Akan kita push. Karena tidak mungkin sesuatu itu berhasil tanpa disiasatin. Nggak bisa. Jadi nggak bisa itu. Makanya nggak mungkin saya bisa kuliah banyak-banyak dengan beasiswa penuh. S1, S2, sampai S3 itu.
Itu nggak bisa. Semua ada strateginya, ada siasatnya. Nah, itu yang mau saya tawarkan ke Anda. Kalau mau kita bareng-bareng, saya sudah siapkan diri. Saya sudah kasih tahu ke Anda bahwa saya insya Allah Senin, Selasa, Rabu, saya akan berada di Al-Farabi, kecuali saya pas tugas-tugas luar kota. Nah, sisanya itu, kita sama-sama menyiapkan itu. Teman-teman yang terakhir temu saya di masjid, kayaknya saya sudah kasih tugas. Kemudian insya Allah akan kita segera follow up. Mulai segera kita bergerak menuju target terakhir. Target terakhir itu bukan suksesan, tapi itu dampak. Apa? Dampak. Jadi kalau mau perutnya sit pack, itu kita bilang langsung, nggak mungkin. Menikmati proses itulah kemudian makanya bisa kotak-kotak. Bisa ototnya besar, kotak-kotak. Jangan sampai baru ngangkat-angkat tangan gini, loyo. Usia masih muda. Kayak mana coba kita bayangkan, kita mau jadi laki-laki, mau jadi pemimpin, banyak hal, loyo. Itu nggak bisa. Maka insya Allah ke depan juga nanti saya akan berikan Anda namanya senam silaturahmi. Senam silaturahmi ini selain membentuk tubuh, juga membenahi sistem otot tubuh. Sistem tulang belakang, karena laki-laki itu kan harus gagah, kuat, nggak naik tangan, gitu kan nggak bisa. Udah selesai itu kalau menjadi laki-laki kayak gitu. Itu pasti ada kesalahan di sistem kelaki-lakiannya. Jangan-jangan Anda ini bukan laki-laki, tapi telat lahir kemudian jadi laki-laki. Sebenarnya lahirnya jadi perempuan, nggak jadi. Ya, itu yang mau saya bangun ke Anda. Tentu saja ketika Anda berpikir bahwa kok bisa, saya yakin betul bisa. Karena kita hanya segini. Yang saya tangani kemarin 2 tahun yang lalu di pondok yang berbeda, itu berapa? Santrinya 7.000. Hanya 7.000. Dengan strategi yang saya bangun, dengan kesepakatan bersama, santri dengan saya, kita susun itu secara step by step. Alhamdulillah semua sampai pada tujuan yang dikehendaki. Nah, kalau ini mau kita sama-sama bangun, ayo gitu. Tapi kalau enggak, ya masa nyuruh orang maju, nggak mau kita memaksain. Ya jangan dipaksain. Karena pilihan, hidup itu pilihan. Kita mau jadi pecundang atau pemenang, itu pilihan. Maka pernah saya bilang, kalau kita nonton bola, itu menjadi penonton itu orang biasa. Kenapa jadi orang biasa? Karena cuma bisa ngomong, kiri sedikit, kiri. Wah, kayak gitu yang nggak bisa. Tolol betul. Padahal dia main belum tentu dia bisa. Tapi jadi pemain, meskipun digoblok-goblokin satu stadion itu, dia sudah menentukan segala-galanya. Mau kalah atau mau menang ada di dia. Dan dia pemain. Nah, kita mau jadi pemain atau hanya jadi penonton? Nah, kalau mau jadi penonton, ya nggak usah banyak-banyak cita-cita. Tunggu-tunggu aja hidup kayak gini aja. Ya kan? Hidup kayak gini-gini aja. Nggak usah ada cita-cita, nggak usah ada target-target, nggak usah pakai strategi hidup itu. Yang geletak-geletak aja. Paling nggak kan kita berguna bagi nusa dan bangsa tadi. Jadi tukang sapu. Udah, berguna lah itu. Berguna nggak jadi tukang sapu sokli itu? Berguna. Sama-sama gunanya. Bayangkan kalau sebuah daerah itu nggak ada petugas kebersihan. Sampah semua. Makanya saya bilang, kalian harus juga menghargai. Kalau temu tukang sampah itu ya dihargai. Kasih duit kalau ada duit. Kasih makanan kalau ada makanan, bertemu dengan mereka. Kenapa? Karena mereka lah kita bisa menikmati suatu tempat dengan bersih. Tapi jangan low level amat yang mau kita bangun. Banyak hal yang bisa kita bangun. Sudah terlanjur kita hidup di pondok, kita harus menjadi yang terbaik. Karena orang pondok itu punya kelebihan yang tidak ada di luar. Kalau di luar nggak ada itu. Apa saja yang tidak ada di luar? Hah?
Ngaji ada? Kenapa? Pengalaman bersama itu. Jadi kalau mau ngelihat kita punya saudara dengan enggak itu, lihat pada saat kita dalam kesulitan. Kalau sama-sama dalam kesulitan, dalam perjalanan, itu kita bisa melihat mereka care sama kita, itu saudara kita. Karena bagi saya, saudara itu bukan lagi ukuran darah. Karena saya udah keliling-keliling, merantau kemana-mana. Jadi bukan ukuran darah, tapi orang yang mau care sama kita, mau seurusan. Nah, saya datang ke Al-Farabi ini, saya care dengan kalian. Karena saya dulu, untuk bisa menjadi seperti sekarang ini, itu tidak mudah. Dan nggak ada yang menawarin kayak saya ini. Nah, saya menawarkan diri ke Anda. Yuk, kita maju sama-sama, kita ide. Karena di 2013 saya ngasih beasiswa untuk 1.500 mahasiswa. Itu alhamdulillah sudah selesai semua, sudah berada di tempatnya. Dan bukan dari pondokan. Mohon maaf ya, orang yang penunggu-penunggu karaoke itu. Yang wanita itu segini-gini. Segini. Jadi datang pertama kali ke kampus segini masih make. Jatuh pena kan laki-laki mulai bergerak. Gitu kan. Naluriah laki-laki. Tetapi setelah kesini kami kemudian ada komunikasi, ngobrol. Bang, boleh nggak kalau cuma pakai jilbab pas kuliah? Oh, nggak apa-apa. Lama-lama mulai tertutup. Sekarang mereka sudah megang ijazah, S1, bahkan sudah ada yang meneruskan S2, sudah bekerja. Tidak lagi menjadi penjajah malam. Itu yang dari pinggiran, maksud saya itu. Tukang somai, tukang bangunan. Nanti kapan-kapan saya bawa tukang-tukang bangunan, tukang somai yang memang mereka mau saya sekolahkan dari paket C, kemudian kuliah, kemudian pegang ijazah, dan ngejabat sekarang. Itu yang dari receh-receh. Nah, kita punya lembaga yang sangat solid, punya tim yang bagus, masa kita nggak bisa maju? Itu nggak mungkin banget. Asalkan kita mau secara terstruktur, masif, ikutin apa yang saya siapkan, saya garansi, pasti kita sampai di tujuan yang kita mau. Tapi kalau kita cuma setengah-setengah, nggak bisa. Saya garansi nggak bisa. Sampai sini paham nggak? Paham nggak? Ya, baik. Ada yang mau ditanya? Boleh. Kalau ada yang mau tanya-tanya. Sebelum saya lanjutkan. Hah? Ya. Hah? Yang kemarin yang apa? Katanya di gunung bisa mendinginkan badan dan memanaskan badan, menghangatkan badan itu dia. Ya. Kayak mana cara badan ini supaya nggak kedinginan kalau belum mulai kita harus latihan dulu 12 hari berturut-turut, ngenalin jurus, baru kita latihan. Ini kalau kalian lihat baju saya ini basah ini. Maka saya kalau naik gunung, itu nggak pernah pakai baju saya itu. Karena ada metodenya. Gimana cuaca yang dingin kita hangatkan tubuh kita, kalau dia panas kita dinginkan tubuh kita. Itu ada metodenya. Nanti kita akan belajar. Di senam silaturahmi saya kasih semua. Dan itu gratis. Catatan gratis. Nanti juga saya akan kasih Anda juga ilmu totok punggung. Totok punggung ini nanti bisa Anda praktekkan ketika Anda sudah selesai aliyah dari Al-Farabi, Anda merantau, Anda bisa buka klinik. Nanti saya kasih ijazahnya juga gratis. Dari lembaga punya saya. Gria Smart Foundation, nanti saya kasih. Itu yang pertama. Terus ada yang kedua lagi, SEP. SEP itu bisa untuk Anda terapis juga. Jadi bisa jadi terapis. Nanti keluar dari Al-Farabi ini, Anda pegang 2. Saya kasih sertifikasi untuk topung sama SEF. Gratis, nanti tinggal Anda ikut. Yang penting mau ikut aja. Untuk apa? Untuk modal kalau Anda merantau. Anda buka terapis.
banyak orang datang itu, saya yakin. Kalau cuma 1 bis, 2 bis setiap hari di tempat saya itu, kliniknya datang orang. Daftarnya 25.000, terapinya 50.000, nebus obat belum. Kira-kira bisa nggak di jalan? Bisa. Dan itu nggak perlu apa suntik-suntikan, nggak perlu. Hanya perlu metode. Nanti saya kasih juga. Jadi intinya siapapun yang mau bersama-sama ke depan ini di Al-Farabi, tentu temu dengan saya, kita akan siapkan metode, strategi, bagaimana kita mencapai sasaran yang mau kita tuju. Gitu. Paham nggak sampai ini? Baik. Kalau gitu, siapa kita? Santri Al-Farabi. Ya, itu contoh Anda nggak respon hidup Anda itu. Coba, siapa kita? Kami Santri Al-Farabi. Apa kabar? Alhamdulillah jauh lebih baik. Allah Akbar. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, karena kita tidak pernah kenal malam. Kita kenalnya pagi. Karena pagi itu semangat. Kata tukang semangat. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya? Ya. Ini kelas berapa aja ini? Sama? Kelas 3? Oh, 1 intensif. Baik. Ya. Nanti ke depan nanti bisa kita komunikasi lebih banyak lagi. Alhamdulillah saya punya markas, nanti markas kita bersama-sama di pojok, ya Ustaz ya? Di pojok, apa itu namanya daerah? Tempat ruangan itu, ruangan saya itu. Hah? Oh ya. Ya. Di kantor kepala. Ya, jadi itu nanti jadi markas kita bersama-sama, ngejar target-target dan strategi. Anda boleh komunikasi apa saja dengan saya, kecuali satu hal. Yang lainnya boleh. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang kita kembali duduk. Silakan. Terima kasih. Kita punya respon yang baik. Karena saya berpikir begini. Ini awal dari kesepakatan kita bersama bahwa ke depan kita akan membangun tradisi belajar yang berbeda. Nah, yang berbeda ini maksud saya sesuai dengan target yang mau kita capai. Misalnya ini mau teman-teman mau jadi organik kemarin, mau jadi polisi, TNI gitu kan. Tentu saja strateginya akan berbeda dengan teman-teman yang mau ngejar kuliah. Tapi saya sudah kasih kabar gembira bahwa kalau dari SMA, dari Alia jadi polisi itu masih di sini dia. Maka saran saya, kita kejar saja kuliah, sehingga kita nanti ikut di perwira karir, maka pangkatnya langsung di sini. Lebih cepat. Jadi cara berpikirnya harus satu langkah lebih maju dari sebelumnya. Kemudian saya juga sudah kenalkan ke Anda semua bahwa kuliah itu menjadi wajib karena pendidikan dasar berapa tahun? 12 tahun. Jadi SD-nya Indonesia sekarang itu 12 tahun. Makanya lulusan SMA itu baru lulus SD sebenarnya. Ijazahnya setara dengan SD. SMP-nya di mana? Ya di 3. SMA-nya di mana? Ya S1. Maka kalau Anda pas pulang nanti misalnya liburan, lihat pengumuman dibutuhkan tenaga sales
gitu kan. Itu biasanya pasti sarannya S1. Udah pasti. Karena bayarannya setara dengan SMA. Kalau dulu saya pernah kenalin sama teman-teman di kelas 3 kemarin bahwa yang namanya dulu kalau mau jadi guru sudah ada setara SMA itu untuk jadi guru. Ada SPG, Sekolah Pendidikan Guru, ada SGO, Sekolah Pendidikan Guru Olahraga, kemudian ada PGA, Pendidikan Guru Agama, ada lagi SMAK, ada lagi SMK. Sekarang sudah nggak ada lagi tuh, udah hilang semua. Tinggal SMU, SMU. Namanya sudah SMU, nggak jelas SMU. Nah, kemudian ada kita aliyah dari dulu sampai hari ini judulnya aliyah terus. Kemudian ada lagi SMK. Kalau kalian nanti main, kita ada waktu lagi nanti kita main ke laut sana. Ada SMK sampai 9 jurusan. Semua ada jurusan tata boga, kelistrikan, macam-macam. Dan itu kalaupun kalian nanti pun misalnya mau belajar tentang IT, ya kita nanti belajar juga. Saya siap ngedukungnya. Saya kan selain sarjana kompor, saya juga magister kompor. Ini juga lagi ngambil cyber security. Jadi siap juga. Intinya dari segini banyak yang saya pelajari, saya siap bergabung dengan Anda sebagai adik-adik saya. Ayo kita belajar, kita kejar ini supaya tadi kesuksesan kita sampai pada tujuan, bukan gagal di tengah jalan. Tapi kalau kita strateginya nggak pas, ya strategi nggak pas ya tengah jalan kita. Tentu ada target-target yang mau kita capai, harus sama-sama. Nggak bisa saya sendiri semangat, kalian nggak semangatnya nggak jadi. Harus levelnya sama. Satu level kita kayak mana sih strateginya mencapai itu. Mungkin itu untuk closing statementnya bahwa mulai malam ini kita bersepakat ke depan kita akan bersama-sama mencapai target itu. Ini bukan langkah awal. Kita akan buat kegiatan di luar beragam. Insya Allah beragam. Ini bukan titik awal. Kita akan buat beragam dan berjenjang. Beragam dan berjenjang. Nanti kita atur. Karena saya sudah melakukan komunikasi banyak hal di pihak yayasan. Bagaimana kita ini sukses di dalam, juga sukses di luar. Jadi dihitung orang. Jadi kalau ada yang nanya, kita ini santri, ya, santri Al-Farabi. Itu yang harus ada di kepala Anda itu. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan lagi boleh. Dan insya Allah puasa dia hari Senin tanggal berapa itu? Sudah puasa itu? Ya Kamis kan mulai tergantung 27 ya. Soalnya nanti sekitar tanggal 27-an nanti saya ke pondok. Kita sudah mulai nyusun langkah berdasarkan data yang sudah diterima udah di store ke Ustaz Adi belum? Belum. Belum diambil. Belum di store yang kemarin saya suruh. Belum. Baik, nanti berarti tinggal di follow up Ustaz. Teman-teman ini kan kemarin sudah punya kesepakatan dengan saya, nanti tinggal mereka nulis mau kemana, strateginya apa. Karena mulai dari tanggal 7 saya sudah mulai menyiapkan strategi sesuai dengan pilihan-pilihan mereka, sehingga berapa lama kita harus selesaikan. Termasuk teman-teman yang organik. Saya sudah ngubungin teman-teman di sini yang biasa menangani tentang teman-teman yang muka organik. Kemudian yang mau
mau jadi pengusaha. Ini saya barusan di WA juga, anak pondokan juga lagi buka usaha martabak premium. Nah, ini mau ngirim ke rumah. Saya bilang lagi di sini sama kalian. Dan dia juga siap untuk berbagi sama teman-teman yang mau jadi pengusaha. Nanti kita ke Kadin, kebetulan itu adik saya, boleh nanti kita kumpul di sana, kita akan diskusi. Nanti kita juga bisa temu dengan SMA Al-Quran Malayati, nanti kita bergabung bareng-bareng. Kebetulan itu Abdul Rahman, karena pondok pesantrennya Pak Abdul Rahman juga, saya ada di sana juga. Jadi insya Allah jaringan kita cukup besar, tinggal mau atau tidak. Gerak sama saya, gitu. Mumpung gratisan. Kalau ngobrol sama saya di luar bayar. Ya, karena saya konsultan. Baik, itu saja. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Hah? Tidak ada. Yang lima kemarin nggak temu saya, boleh kalau ada yang mau tanya. Aha. Yang belum ikut kemarin, belum sempat. Mungkin di sela-sela ini Ustadz, Ya. kami yang mau bertanya Ustadz. Boleh. Ini kan memang untuk terkhususnya itu adalah santri-santri kita yang di depan ini. Nah, kiranya dari santri-santri yang lain atau mungkin dari guru-guru atau alumni kita yang punya kompetensi di bidang tertentu, apakah kiranya bisa ikut dibina gitu? Bisa. Kita kumpulin aja dulu kalau alumni itu. Kalau memang mereka sudah bergerak, gerakannya lambat, gimana supaya cepat gitu kalau dia punya usaha, ya nanti kita support sistem. Prinsipnya siap. Pokoknya kita harus 2023 ini Al-Farabi harus berkibar besar. Amin. Di luaran. Amin. Kita harus berkibar. Sehingga orang ngomong Al-Farabi mana, udah nggak mikir dua kali. Al-Farabi itu udah ke sana. Kalau sekarang kan ada umat-umat tertentu aja ditanya, Al-Farabi mana gitu. Nah, sekarang saya sudah kemana-mana. Ini siang tadi aja saya pas berkegiatan di PBI, saya ditanya, Bang, apa kegiatan malam ini? Saya bersama teman-teman adik-adik saya di santri Al-Farabi. Ada kegiatan di Wira Garden. Apa itu? Nah, mulai saya terangin. Al-Farabi itu kumpulan laki-laki tangguh. Gitu. Nah, itu, ya. Gitu. Jadi ya saya bangga lah masuk. Saya itu bangga masuk pas kenal di ruangan, saya dapat attitude yang cukup lumayan bagus. Hanya beberapa yang nggak fokus, rupanya kemarin ada yang menjadi artis ya. Ada yang menjadi artis kan. Udah nggak lagi dia sekarang, udah keren. Kemarin jadi artis dia. Baik ya, yang 5 orang yang kemarin nggak ikut saya di masjid, nanti ngobrol-ngobrol sama teman atau ngobrol sama Ustadz, apa sih pilihan-pilihan seperti apa yang mau dibangun gitu. Sehingga strateginya, termasuk yang sekarang meskipun terlambat yang kelas 3 itu, kalau mereka mau di intensif ya, ngejar strategi, masih bisa kita kejar. Kemarin kalau ada yang bercita-cita mau ke Turki, nggak usah dulu dipikirin Turki. Saya udah kasih tahu bahwa Turki sekarang sedang krisis luar biasa. Adek saya aja pulang, paman-paman saya pada pulang, udah nggak tinggal sana lagi, nggak bisa makan. Jadi, tapi kalau mau keluar, mau keluar, ya kalau Amerika itu syaratnya yang pertama harus ganteng, ya. Jadi Anda kalau mukanya berwarna, itu nggak laku. Makanya juga ada strateginya. Jadi harus dibuat ganteng dulu. Kita ada medikur, pedikur, kan? Mukanya dibenerin dulu, kulitnya dibenerin dulu. Kemudian ada bank garansi namanya. Bank garansi. Harus kaya. Kalau orang miskin nggak boleh ke sana. Makanya harus ada bank garansi. Supaya
kita bisa sampai di sana, nanti ada tim, ikut tim ini. Sehingga pisahnya pisah pelajar dan sebagainya keluarnya dari sini. Jadi nggak sembarangan. Orang jelek nggak boleh masuk. Tapi kalau punya kita ini kayaknya saya lihat dari ujung sampai ujung, cuman berwarna aja. Mungkin karena kebanyakan main bola. Laki banget. Ada lain? Oke, silakan. Yang lain. Ya. Yang lain? Waduh, ini nampaknya udah Ya. pada Lobet. lemas. Ya, baik. Kalau memang komunikasi malam ini cukup sampai sini, nanti kita bisa lanjutkan di pondok. Abang juga ini ada kegiatan, habis dari sini langsung ke MBK. Ada kegiatan di sana. Ada pertemuan para pengusaha muda, kayak kalian ini termasuk pengusaha muda, sedang mau buat-buat. Dan bagaimana sih meningkatkan penjualan gitu. Ini lagi ditunggu. Makanya tadi pas dikasih kabar malam ini bisa nggak Pak? Bisa, insya Allah bisa. Saya bahagia karena dekat-dekat kalian saya bahagia. Energi saya naik berkali-kali lipat gitu. Rasanya saya muda lagi. Saya ingat waktu lagi susah-susahnya NJS. Anda tahu NJS? Nasi jamu sambal. Nah, nasi jamu sambal aja. Kerupuknya, nasi. Perjuangan hidup itu. Kalau sekarang sudah bisa milihin makan enak ini, makan gitu. Oke, Kian, dan kita pasti sampai situ. Saya yakin betul kita bisa. Mungkin saja, terima kasih. Mari kita bersama-sama ikuti saya nanti, aminkan doa saya. Saya akan menggunakan doa Nur Muhammad, sehingga doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jala wajhikal karim wa azmi sultani. Allahumma zil sultani lazim wa zil mannal qadim wa zil wajhil karim wa wali kalimati tammati da'wati mustajabah. Allahumma bi barakati alam jabarul wal malakut wal kibriya wal ajamah. Allahumma bi barakati Taurati Musa Injil Isa wa Zabur Dauda wa Furqan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad nuriz zati was sirsari was sairil asma'i was sifat. Allahumma nur qalbi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nur qauli Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nur fi'li Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nur syafa'ah wal karamah wal barakah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nurul mu'jizah wal haibah wad darajah Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala nur kama salinur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fauqan nur wan nur wallahi nurus samawati wal ardi nuril arsyil mubin. Allah wahdah la syarika la Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawajjah susita fa innaka mansur. Allahu safi maridona, Allahu safi maridona, Allahu safi maridona. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ridwanu minallahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hati kita, ucapan kita, tubuh kita, perilaku kita itu, kemudian energi kita itu adalah energi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita sudah berdoa untuk menyalin diri jadi pribadi-pribadi Rasul. Semoga menjadi dijabah oleh Allah di malam ini semua cita-cita kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Kusman yang telah menyempatkan waktunya, dan kepada kita semuanya, semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat hingga acara kita ini usai. Dan kepada Dr. Wisman kami ucapkan selamat jalan untuk malam ini, Ustaz. Semoga Ustaz selalu sehat selalu. Amin amin amin. Amin. Oleh Allah selalu keberkahan. Amin. Dan bisa menular
menularkan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya. Amin. tentunya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebenarnya kita mau lama-lama Ustaz, kita mau manggang-manggang malam ini sebenarnya. Nah, nanti digosen aja lah. Wah, siap. Oke, baik. Itu saja. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.